Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Hamdani Usman, obrolan seputar perawat. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini gua akan coba sharing buat kalian. Ini berkenaan tentang kemarin sempat keluar edaran dari MTKI, yaitu tentang penerbitan surat tanda registrasi elektronik ya, atau disingkat dengan e-STR ya. Mungkin teman-teman penasaran juga gimana sih bunyi daripada surat penerbitan STR elektronik ini ya, karena katanya akan berlaku per 1 Juni 2021 ini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana apa penjelasan terkait dengan poin-poinnya dari edaran ini, kita kupas satu persatu ya. Oke, kita langsung bahas kepada materinya. Jadi di sini disebutkan adalah dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan STR ya, MTKI bekerja sama atau bersama dengan KTKI ya, mengembangkan STR online ini menjadi secara elektronik ya, melalui sistem KTKI atau kemkes.co.id ya. Nah, di sini ada beberapa mengingat ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian ditambah dengan ada beberapa poin. Nah, yang inilah akan menjadi kita bahas. Jadi maksud pertama adalah kenapa edaran ini dikeluarkan ya? Kenapa edaran ini dikeluarkan? Karena yang pertama, untuk dokumen elektronik ini adalah sebuah informasi elektronik ya, yang dimana yang bisa ditampilkan ya, yang bisa dibuat, diteruskan atau dikirimkan ya, dengan menggunakan beberapa kode akses, simbol atau berorasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh atau yang orang yang mampu memahaminya. Jadi pertama mengenai masalah dokumen elektronik ini. Jadi nanti ada beberapa hal poin di sini. Kemudian mengacu kepada peraturan Kementerian RI nomor 83 ya, tahun 2019, yaitu tentang registrasi tenaga kesehatan ya. Kemudian di sini juga mengacu kepada akan diterbitkan secara elektronik. Jadi mengacu kepada peraturan Menkes nomor 83 ini tahun 2019 ini, maka STR ini yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan secara elektronik ya. Kemudian setelah proses penandatanganan elektronik oleh Majelis Tenaga Kesehatan atau MTKI, yang selanjutnya dilakukan oleh ketua KTKI atau konsil ya, di masing-masing profesi dapat mencetak STR ini di tempat masing-masing dengan menggunakan printer warna dan kertas A4 80 gram. Jadi sistem elektronik e-STR ini nantinya teman-teman yang sudah punya STR atau istilahnya kayak yang sudah mengakses dan sudah memiliki, nanti akan mencetak STR ini dengan printer warna ya, dan dengan menggunakan kertas A4 80 gram. Itu sudah ketentuan ya. Nah, di poin yang keempat, dalam hal cetak STR, e-STR dan legalisir STR, tenaga kesehatan hanya dapat melakukan 1 kali cetak STR. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti sudah mencetak, hati-hati karena itu hanya boleh dicetak 1 kali doang. Nah, yang dicetak itu di mana? Di sistem KTKI nanti ya. Yang biasa teman-teman akses, nanti di sana ada cetak STR. Itu cuma 1 kali doang kliknya. Langsung bisa diprintkan secara otomatis. Kemudian 2 kali cetak legalisir STR. Jadi nanti teman-teman juga dikasih akses di sana untuk mencetak legalisir ya. Legalisir itu cuma dikasih 2 kali doang ya. Lebih dari itu tidak boleh ya. Jadi makanya teman-teman nanti pastikan dari tempat printernya sama kertasnya itu sudah sesuai dan sudah terstandar. Kemudian di poin yang kelima, hasil cetak e-STR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan ya, lampiran STR tenaga kesehatan. Jadi hasil cetakan itu sudah diakui ataupun sudah memiliki kekuatan hukum. Jadi bukan berarti kalau dulu kan harus menunggu dulu dikirim dari KTKI gitu kan. Nah sekarang teman-teman bisa cetak sendiri, dan ketika cetak sendiri pun itu sudah memiliki kekuatan hukum. Jadi bukan berarti yang kita cetak itu tidak sah
ya. Tetapi sudah diberikan kewenangan oleh KTKI untuk mencetak sendiri, ya. Dan itu hanya berlaku untuk 1 kali cetak doang. Jadi teman-teman yang nantinya sudah mencetak itu pasti, dan itu sudah tentu pastinya ASR itu sudah memiliki kekuatan hukum. Jadi tidak ada masalah lagi. Kemudian validasi keabsahan data ASR dapat dilakukan dengan cara scan QR code ASR yang kemudian akan terhubung melalui alamat website ktki.kemkes.go.id dengan keterangan status dokumen aktif, tidak aktif, atau ASR tidak ditemukan. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngecek validasi, ini kira-kira ASR gua ini habis gua ngeprint keabsahannya asli atau tidak gitu. Atau kita mau ngecek ASR teman-teman kita atau yang punya orang. Nah, nanti teman-teman boleh ngecek langsung di websitenya, ya. Di website yang di bawah ini, ya, ktki.kemkes.go.id. Jadi nanti akan keluar dokumennya aktif, tidak aktif, atau ASR tidak ditemukan. Itu akan ketahuan, ya. Nanti teman-teman juga akan lihat di file berikutnya, ya. Kemudian penerbitan ASR secara elektronik dapat diberlakukan efektif untuk pengajuan mulai 1 Juni. Jadi penerbitan ASR ini secara elektronik, ya, sudah mulai diberlakukan. Artinya per 1 Juni teman-teman sudah bisa mencetak STR-nya secara elektronik, secara mandiri, ya. Nah, tata cara cetak akan disampaikan di yang terlampir, ya. Nanti kita akan bahas di lampiran berikutnya, ya. Bagaimana cara-caranya, ya. Ikuti saya terus tutorialnya, ya, teman-teman. Kemudian di lampiran ini teman-teman bisa lihat, ya, tata cara cetak elektronik STR. Pertama, pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkahnya dengan baik dan benar, ya. Pastikan perangkat komputer Anda terhubung dengan mesin pencetak. Itu yang pertama, ya. Berwarna dan menggunakan kertas A4 80 gram. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita mau cetak, komputer kita harus terhubung dulu dengan printer, ya. Kemudian untuk mencetak ASTR, login dengan email dan PIN yang sudah dimiliki. Jadi teman-teman yang sudah memiliki akses yang biasanya di sistem, ya, untuk akses Kemkes.go.id itu, teman-teman nanti langsung masuk dan menggunakan username sama PIN sendiri, ya. Kemudian teman-teman ini langsung pilih cek status, ya. Kemudian setelah itu teman-teman pilih cek status, habis itu cetak ASTR dan legalisir STR hanya dapat dilakukan dengan setelah saudara masuk ke dalam langkah kelima. Jadi nanti teman-teman pada saat ingin mencetak atau ingin meleges, ya, itu syaratnya harus mencapai dulu sampai langkah kelima, ya. Jadi langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat itu sudah selesai. Begitu masuk ke langkah kelima baru nanti muncul, ya, cetak STR. Setelah itu klik cetak ASTR, maka akan muncul kolom pengisian, ya, one time password atau OTP. Kode OTP berupa 6 digit angka akan dikirimkan ke email saudara yang berlaku selama 5 menit. Jadi begitu teman-teman klik cetak STR, maka nanti otomatis akan masuk yang namanya kode password OTP ke email teman-teman masing-masing, ya. Jadi begitu klik jangan bingung, langsung pastikan ke email sudah ada password atau belum, ya. Kemudian password itu kita isi di mana? Nah, password itu kita isi langsung di kode OTP yang ada di di situs kita, ya, ataupun di tempat yang kita sedang mengecek ini. Nah, kita isi kode OTP-nya selama 5 menit, ya, dikasih waktu. Kemudian kita klik kirim. Ini kode OTP-nya dikirim. Setelah masuk kode OTP melalui email, di dalam borang yang disediakan, klik kirim. Nah, klik kirim. Setelah itu untuk menghindari kesalahan, ya, untuk menghindari kesalahan cetak STR maupun legalisir STR, permohonan terlebih dahulu akan diarahkan untuk melakukan tes print. Pastikan laptop atau komputer sudah terkoneksi dengan printer warna dan tersedia kertas A4. Masing-masing dokumen hanya dapat dicetak 1 kali. Untuk melakukan tes print, klik icon atau kotak print test. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan dulu untuk tes dulu benar apa enggak ini, ya, dokumen kita. Kita tes dulu seperti biasa, ya, previewnya dulu. Kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai, nanti kita bisa laporkan langsung. Kemudian setelah klik tes print akan ada notifikasi peringatan cetak sebagai berikut.
Jika sudah terhubung ke printer warna dan menyiapkan kertas A440, kemudian klik yakin ya. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini, cetak dokumen ESR atau legalisasi hanya bisa dilakukan 1 kali. Pastikan laptop saudara akan sudah terhubung. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah yakin dengan apa namanya, dengan yang tadi disebutkan, maka teman-teman langsung bisa membuat klik yakin ya. Kemudian klik test print. Untuk test print, silakan pilih warna yang digunakan. Pastikan cetak dokumen dengan pilihan color atau warna dan ukuran A4. Kemudian klik print. Pastikan teman-teman memilih pilihan color ya, memilih pilihan color. Jangan sampai nanti jadinya kayak white blue gitu ya, atau white black gitu ya, maaf, white black begitu. Jadi hitam putih ya. Jadi pada saat nanti kita mau cetak ESR, wah rupa-rupanya nggak warna lagi, waduh masalah lagi. Jadi kita tes dulu dengan tesnya itu dengan tinta warna ya, pastikan. Yang kedua, yang selanjutnya di poin 11, setelah berhasil kita tes print, maka selanjutnya adalah kita langsung cetak STR ya. Nah, di sini ada ESTR, legalisir sama legalisir. Nah, setelah masuk cetak ESTR atau legalisir, pastikan kembali printer warna sudah terkoneksi lagi. Mencetak dokumen dengan pilihan color atau warna dengan menggunakan kertas A4, kemudian klik print. Nah, ini ketika memang kita sudah klik ESTR, kemudian kita sudah klik legalisir 1, legalisir 2 kali doang, teman-teman nanti langsung bisa mengklik ya, atau mempersiapkan langsung yang printer warnanya, kemudian kita langsung pilih klik printer buat klik print ya, klik print. Kemudian langkah-langkah lakukan hal yang sama untuk cetak dokumen legalisir. Begitu juga dengan legalisir 1 dan legalisir 2. Setelah melakukan cetak dokumen ESTR maupun dengan legalisir STR, maka tampilan ikon cetak dokumen akan berubah menjadi lebih pudar. Ya. Tanda tersebut menunjukkan saudara telah mencetak ESTR dan legalisir STR yang hanya bisa dilakukan 1 kali doang. Contohnya sebagai berikut ya, teman-teman bisa lihat gambar ini. Jadi kalau misalkan kita sudah mengklik, itu akan agak sedikit blur di gambarnya ya. Jadi tidak kelihatan jelas gitu ya. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan ya. Kemudian berikut alur registrasi STR online. Nah, berikut alur registrasi STR online dan penerbitan ESTR yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat masing-masing. Teman-teman udah paham juga nih. Saya nggak akan menjelaskan lagi ya, karena ini mengenai step-step bagaimana cara urus STR bagi teman-teman yang ingin melakukan perpanjangan atau mau bikin baru ya. Saya yakin teman-teman udah paham. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar yang teman-teman ingin sampaikan, boleh. Nah, berikutnya cara kita mengetahui keabsahan daripada STR kita ya. Pastikan yang pertama adalah akses atau download aplikasi QR dan barcode scanner jika belum memiliki aplikasi tersebut. Jadi kita download dulu di Play Store kita juga boleh ya. Kemudian kita arahkan handphone kita ke arah QR code yang ada di STR kita ya. Kemudian jika handphone memiliki aplikasi Bixby Vision, maka dapat langsung menggunakan kamera handphone yang diarahkan QR code yang terdapat pada STR tanpa membuka aplikasi lain. Jadi ada satu aplikasi, kalau misalkan di HP kita sudah ada Bixby Vision ini, kita tidak dianjurkan lagi untuk mendownload aplikasi QR code ya, QR code yang ada di Play Store kita. Jadi langsung diarahkan aja ke QR code yang ada di STR kita. Kemudian akses aplikasi lain, lalu pilih add friend, kemudian pilih QR code atau arahkan kamera ke itu juga boleh ya. Akses lain juga boleh, atau berikut QR code yang ada di STR kita. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini QR code ini adalah tanda tangan elektronik ya. Kemudian berikut tampilan ketentuan hasil scan QR code yang tampil dalam web link ktki.kemkes.go.id. Jadi ini akan muncul seperti ini. Kalau misalkan yang pertama ini menunjukkan aktif, kalau ini menunjukkan tidak aktif atau setelahnya tidak diketahui ya, tidak aktif. Kalau ini tidak ditemukan ya. Hasilnya aktif, valid dan sesuai. Tidak aktif dikarenakan pemohon naik level, alih profesi atau masa berlaku sudah berakhir ya. Ini menunjukkan bahwa tidak aktif, atau hasil QR code tidak ditemukan. Jadi 3 hasil yang keluar pada saat kita QR code.
Jadi teman-teman, begitu cara kita mengecek keabsahan daripada STR kita, atau kita pengen tahu juga berkaitan tentang keabsahan apakah STR kita masih aktif atau belum juga ya, bisa ketahuan juga dari sini. Oke, baik teman-teman semua, itu saja materi hari ini berkenaan dengan edaran dari KTKI atau dari MTKI bekerjasama dengan KTKI dalam hal ini telah mengeluarkan edaran dalam bentuk apa, e-STR atau elektronik. Sebenarnya informasi ini sudah kemarin-kemarin disampaikan, karena ke depan juga katanya waktu bulan-bulan awal-awal Januari itu sudah ada isu sebenarnya juga bahwa ini akan menjadi berubah nanti yang namanya e-STR. Jadi kita jadi nggak perlu lagi ke KTKI gitu kan, jadi langsung bisa cetak sendiri. Kemudian begitu juga dengan legalisir, kita juga sudah bisa akses. Cuma masalahnya kita cuma dikasih 1 kali doang. Jadi teman-teman pastikan tuh hati-hati ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah, kita kalau misalkan mau ngeprint, kita pastikan dulu komputer kita itu sudah koneksi dengan printer warna ya, printer warna. Baik-baiknya sih kita langsung ke tempat yang sudah kualitasnya bagus ya. Nah, kemudian juga kertasnya A4 80 gram, jangan lupa. Kemudian juga jangan lupa pastikan kita tes dulu ya, tes print dulu, tes print dengan warna juga kita tes. Habis kita tes baru kita cetak gitu ya. Oke, itu saja teman-teman materi hari ini, atau kayak sharing buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like, comment, dan share buat teman-teman yang lain. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang ada di luar, nurse-nurse yang lagi mempersiapkan perpanjangan STR, atau yang lagi mau buat STR gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen konsul juga boleh ya, atau mau catat juga boleh di 0812 168 2705 ya. Cukup sekian dari saya pribadi, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perawat Indonesia.